Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast lagi Justice for You. Kita masih akan membersamai Mbak Siti. Mbak Siti, monitor. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, rame banget ya di kantor ya. Nonton bareng. Oke, Siapa tak? nobar. Nonton. Siapa? Dari mana aja nih? Weh, rajin banget ya pagi-pagi udah. Halo. Mana? Sisi balik. Tuh. Kelihatan. Kelihatan. Om Rudi. Aduh, untung mahal. Oke. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa dulu ya. Enggak mahal. Emergency. Emergency. Mahal. Mbak Siti. Ya, Mas Kamim. Halo. Yang diwariskan keluarga itu kami itu kelimpahan walaupun nggak punya gitu ya. Gak emergency terus. Halo, Bang Aswan. Halo Mas Jamim. Yes. Mbak Siti, ini lagi kena. Oh, Mbak Siti monggo. Oh iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Aswan. Ya. Jadi ini sebelum mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mulai saya mau informasikan dulu bahwa kita ada kuliah umum gratis lagi ya. Titik balik perubahan kedua. Tambungan yang kemarin. Maksudnya, tapi ini cuma 2 jam lah ya, nggak kemarin karena hanya melanjutkan. Kemarin itu ya banyak hal yang belum bisa didalami lagi ya. Nanti bisa daftar ke Mas Jamim. Oke. Dan ini nanti rekaman 1 dan 2 itu akan di-share gratis ke komunitas beda buku Becoming Supernatural ya. Iya. Jadi untuk bonus. Untuk bonus bagi yang beli buku Becoming Supernatural lewat Mas Jamim. Kalau beli bukunya lewat Shopee-nya Javanika ya nggak dapat. Oke ya. Kalau yang lewat Mas Jamim dapat rekamannya dan itu bisa dibagikan ke keluarga. Ini loh caranya hidup tuh gini, gitu ya. Seperti itu. Jadi paling enggak kalau enggak hatam baca Becoming Supernatural, nonton 2 rekaman itu sudah dapat poinnya. Ya. Sudah dapat poinnya. Oke. Halo Mbak Siti, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Pak Aswar. Oke. Apa isunya nih yang kita mau bahas? Aku ini Bang lagi mencoba terus menyadari karena ada ketakutan. Sebenarnya terkait juga sih. Kayak yang kemarin misal rasanya ketakutan misal keingat utang kayak gitu ya Bang. Itu ternyata di hari-hari itu sebenarnya aku juga sering
merasakan ketakutan seperti itu, cuma kadang kayak belum menyadari. Aduh, berat. Apa? Dulu itu tiap kali bangun tidur, itu aku selalu kayak sumpek banget kayak gitu. Itu karena kebiasaan ya. Dari kecil itu aku kalau ibuku bangunin itu belum sadar itu udah kayak sini disuruh macam-macam kayak gitu loh. Bangun nanti ngerjain ini itu. Jadi itu belum sadar tapi kayak udah apa ya? Kadang kayak ada rasa marah, terus takut. Terus juga di akhir-akhir ini, maksudnya keseharian biasa itu juga sering gitu. Misal ibuku mau kemana kayak gitu ya, nanti dibilangin nanti kamu ngerjain ini itu. Misal itu ya listnya. Terus aku duduk tuh misal pengen baca atau apa itu kayak pikiran itu ketakutan kayak gitu loh, kayak ada apa ya? Wah aku belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Jadi melakukan belajar itu jadi kayak nggak fokus, kayak ada yang mengganggu kayak gitu loh. Itu rasanya sama sih kayak misal aku ingat hutang itu rasanya kayak gitu, kayak ketakutan jenis apa ya? Itu gimana itu Bang? Kalau yang kayak gitu? Oke. Yang gini loh. Jadi ini saya kasih patokan ya. Iya. Jadi kita mesti apa itu membedakan ya antara fenomena, ini penting ini, fenomena dengan konteks kesadaran. Dari fenomena ke konteks. Biar tidak habis umur kita itu hanya untuk membahas fenomena dan nggak habis. Saya itu punya teman-teman saya itu yang belajar sama-sama ini. Fenomena spiritualnya itu banyak sekali. Sampai sekarang. Tetapi mereka gagal merumuskan fenomena itu sebagai konteks kesadaran. Saya cukup 5 tahun dulu sama Mbak. Dikasih amalan kan. Kasih amalan dijasahi. Amalkan. 5 tahun sudah naik jadi konteks kesadaran. 5 tahun. Jadi kalau bahas fenomena itu sampai kiamat, terus kiamat 2 kali itu tetap saja enggak habis. Kalau bahas fenomena terus. Karena fenomena itu datang dan pergi. Saya kasih contoh. Kalau kita mau bahas fenomena kemarahan, ya itu tidak bakal tuntas. Kalau kita lihat konteksnya, kemarahan itu bisa terjadi di mana? Konteks dimensi 3. Konteks dimensi 4. Dimensi 5, kemarahan itu tidak, dia tetap ada sebagai nature, tetapi tidak lagi terkait dengan source of self kita. Makanya sih saya gambarin merdeka dia. Ya marah tetap ada, sedih tetap ada, tapi dia hanya fenomena, bukan konteks kesadaran. Itu penting ya, itu penting. Karena saya lihat ini masyarakat itu apa ya? Justru addiction dengan fenomena. Addiction. Ini contoh teman-teman saya itu sampai sekarang itu. Jadi mereka punya ritual agar fenomena itu dialami kembali. Teman saya tukang Grab, ritualnya itu di makam gitu ya, di kuburan. Seminggu bisa 4 kali. Saya dulu ikut, terus ya dilarang sama Mbak itu. Ya udah. Ya, kalau fenomena begitu, habis dari kuburan
ngojek itu kamu udah hilang, fenomenanya udah berganti. Mirip fenomena orang yang ada istilah mujahadah begitu ya. Mujahadah kan dari pagi, atau fenomena apa namanya itu riadoh. Dan fenomena riadoh, atau mungkin fenomena suluk. Di dalam suluk itu fenomena spiritualnya banyak. Tiba di bandara hilang. Kenapa? Berita di TV, Nikita Mirjani sedang ribut dengan FPI. Kita kebetulan fansnya Nikita Mirjani atau fansnya apa FPI. Ya, kita fenomenanya jadi berubah. Itu contoh ya, itu hanya contoh, tidak sungguh-sungguh terjadi. Karena fenomena gagal diakumulasi sebagai konteks kesadaran. Habis-habisin waktu ini. Tapi bagus. Tapi ini mestinya ini tahapan awal. Masa sudah 20 tahun masih mencari fenomena, masih bangga dengan, masih mencintai fenomena. Jadi fenomena apa yang kamu alami waktu suluk? Ini. Saya kerawuhan ini, saya kehadiran ini. Nah, iya, harusnya kan itu menjadi konteks kesadaran. Jadi tidak hadir hanya pas suluk. Tidak hadir hanya pas tawajuh. Hadir pas lihat suami. Hadir pas bersama anak. Lah itu baru menjadi konteks kesadaran. Hadirnya pas di depan guru toh. Habis keluar situ senggolan. Tunggu di depan ya, jangan pergi-pergi. Kita selesaikan 2 ronde. Jadi untuk Mbak Siti, apa ya? Ada 2 macam fenomena ini. Dua-duanya itu menghasilkan addiction. Dua-duanya itu menghasilkan sama-sama adiktif itu. Fenomena itu adiktif. Kalau jiwa itu ada di kitab apa ya? Saya pernah baca itu di Al-Nyasabiqul Jalani. Dia diumpamakan kalau lidah itu dari kecil sudah makan pahit setiap hari, dikasih manis itu muntah. Itu ada di kitabnya Nyasabiqul Jalani. Dia mengumpamakan jiwa itu seperti lidah. Kalau dari kecil makan asin terus, dikasih yang lain tuh muntah, nggak enak. Itu analogi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk melihat kecenderungan jiwa. Dan itu saya cocok. Saya itu dulu hanya suka yang manis saja. Jadi untuk mau tahu seberapa kaku jiwa orang itu, lihat makanannya itu. Itu tapi itu yang saya simpulkan sendiri setelah membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dia mengumpamakan karakter jiwa lewat lidah. Ya. Lewat lidah. Itu kesimpulan saya sendiri. Kan nggak mungkin wali nulis metafor itu tidak representatif. Aku sih mikirnya gitu. Masa ya wali bikin metafor yang tidak representatif? Ya, kalau Sultanul Aulia lagi. Ya, kan? Makanya pas saya di Jogja itu saya 3 bulan tuh hampir mati. Dikasih sayur bening rasa manis. Itu saya dipaksa di situ. Gudeg manis, hampir muntah saya. Karena ini masih lidahnya orang Muna. Sekarang dikasih gudeg, habis itu. Habis. Dan saya selama di Jawa itu, akhirnya, itu saya semua kota di Jawa Tengah pernah tinggal saya untuk mencicipi itu. Jawa Timur sampai di terakhir itu Malang. Saya tinggal akhirnya. Biar saya makan. Itu terapi, itu proses spiritual itu dari lidah.
Proses spiritual itu dimulai dari melatih lidah itu. Paling peka. Paling peka. Itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia membuat metafor. Kebetulan teman-teman saya dulu, guru guru spiritualnya itu suka ngaji kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jawa Barat tuntas itu saya pernah. Jawa Barat itu tuntas saya. Tuntas. Besok sampai di paling ujung tuh Pantai Marina. Kelihatan Australia gitu ya. Di ujung kan Pantai Marina itu kan di ini ya. Di Sukabumi itu. Apa namanya itu ya? Paling jauh dari Sukabumi itu apa? Pangandaran. Pangandaran sini. Pantai apa gitu ya? Pantai Selatan itu. Sampai ke sana-sana saya. Sampai ke Cianjur yang ujung gitu, habis cakap saya ini. Untuk melatih lidah. Ya ujung kulon itu saya. Tinggal ujung timur ini yang belum. Sampai Jawa Timur itu sampai Malang toh. Itu lidahnya jadi sekaligus kerja, tapi tahu filosofi spiritualnya itu. Sekarang disuruh jalan-jalan lagi, saya udah pernah tinggal loh. Kayak teman-teman itu, kok kamu tahu aja di sini? Pernah tinggal saya. Pernah tinggal. Kalimantan Timur, habis itu Kalimantan Timur. Dari Balikpapan sampai ujung. Dari Balikpapan. Itu lidah ya. Karena lidah itu akhirnya kaya fenomena. Makan kok asin, dapat fenomena yang lain. Entah. Makanya saya agak kurang cocok itu dengan makanan barat itu, banyak fenomenanya itu loh, apa ya. Itu juga masalah saya itu. Makanya ngomong bahasa Inggris itu saya agak lemah ya. Baca bisa. Ngomong itu kan melibatkan lidah. Melibatkan lidah. Saya kalau Jawa itu sudah senang dari kecil makan tape. Orang Muna itu enggak suka tape. Oh, saya suka saya. Saya senang sama Jawa, makan tape, makan tempe senang saya. Orang Muna asli itu enggak suka. Makanan apa ini? Kelor. Kenanya sukanya kelor sama ikan asin. Jadi itu kalau teman-teman mau apa ya? Spiritualitas itu bisa dari lidah. Ya. Jadi lidah saya ini lidah Nusantara. Itu pentingnya itu. Sekarang itu udah banyak adaptasi. Termasuk juga selain lidah Nusantara itu juga harus segala macam tumbuh buah-buahan. Dulu saya paling benci dengan tomat. Sekarang itu makan tomat bisa 40. Cabai apalagi? Oh, sekarang makan cabai itu, saya cobain semua. Yang pahit-pahit, apalagi. Tapi udah mulai belajar. Gitu. Jadi, fenomena itu bisa bikin addiction. Punya apa zat adiktif. Punya zat adiktif. Zat adiktif. Makanya coba teman-teman baca buku apa itu? Kayak ini ya, Mas Camim untuk menjelaskan bahwa fenomena itu bisa bersifat adiktif, itu saya jelaskan bagus di titik balik perubahan 1. Bagaimana Bu Ana itu, Ana Williams, itu akhirnya jiwanya sudah menghasrati penderitaan lewat mekanisme emergency, mode survive terus yang dinyalakan. Ya, model survive terus yang dinyalakan. Itu situ ya. Dia jadi kecanduan stres. Kecanduan stres. Kecanduan rekoso. Kecanduan rekoso.
Makanya saya itu kadang itu saya sambil nguji-nguji loh. Teman-teman saya dari kampung saya bawa ke restoran enak, gemetar lidahnya itu nggak enak makan dia. Asing lidahnya. Karena saya dulu begitu di training teman saya. Dibawanya ke restoran-restoran yang awalnya itu lidah saya, tapi karena tahu ilmunya, saya senangi. Apa yang dibenci lidah saya berusaha itu ya. Jadi bisa kebencian itu, bisa dari lidah itu awalnya. Kebencian itu bisa dari kulit. Dicubitin, sakit. Kebencian itu bisa dari lidah, dari kulit. Hati-hati kalau kulitnya sudah suka dengan penderitaan. Nanti itu masuk ke tulang. Jadi balung kere. Maksudnya itu jadi, kalau sudah jadi tulang itu, jadi konteks kesadaran, maksudnya gitu. Orang Jawa itu punya apa? Kalau sudah jadi, kalau masih di kulit itu bisa diterapi. Kulitnya bisa dikasih macam-macam lah ya. Kalau di kampung saya itu dimandiin minyak kulitnya itu. Iya, minyak kelapa asli. Di kampung saya kalau orang ini kok utangnya banyak nggak lunas-lunas, itu disuruh lunasin satu. Habis itu kulitnya dimandiin minyak. Mandiin minyak. Iya, ada ritualnya kan kalau orang yang punya utang. Di keluarga saya begitu. Nggak semua kampung itu rahasia keluarga. Kok kamu utangnya nggak lunas-lunas, suruh lunasin banyak lagi. Lunasin satu dulu, habis itu mandiin minyak kulitnya. Karena penderitaan itu dimulai dari kulit. Dan itu ada apa ya? Memori itu tidak hanya di kepala, juga di kulit. Baru baca sainsnya, oh tak pikir dulu ini tahayul. Ternyata ya. Makanya saya kalau dulu itu masih saya udah kerja dekat sama yang bening-bening. Diajak nikah saya belum siap, yo kok aja nikah dia. Yes, sakit. Itu saya pergi beli baju baru, saya pergi krimbat di Johnny Andrian. Kepala saya ini udah kenal Johnny Andrian sejak saya masih sejak masih orang belum ini, saya udah kenal Johnny Andrian itu. Ya karena penderitaan itu di kulit. Penderitaan itu di kulit. Saya beli baju bagus, kasih Johnny Andrian beli kaos kaki bagus. Lo di kulit itu, saya pergi, oh iya long lulur dong. Berarti sudah pernah spa-spa nak. Loh, penderitaan itu di kulit, kebahagiaan itu juga di kulit. Tradisi itu asas yang di kampung saya itu begitu. Makanya saya sampai SD itu dimandiin ibu. Iya, diurut-urut dimandiin sampai kelas 6 SD. Iya. Kelas 6 SD ya. Nah, ya. Tapi ibu itu udah punya firasat ini, anak ini bakal pergi jauh lama pulang. Ya, dia udah tahu dia. Ada ciri katanya. Dia punya apa gitu ya. Anak ini nanti akan hanya saya yang digituin, yang lain. Oh, memang yang lain itu di sana. Maka saya sih pergi tapi 3 tahun balik. Tahu ibu saya ya. Jadi itu fenomena kulit itu harus jadi tulang. Kalau fenomena itu kulit, tulang itu konteks kesadaran. Kalau tulang kan nggak berubah. Dia itu cara orang tua dulu mengajarkan apa bedanya fenomena sama konteks. Kulit itu fenomena. Tulang itu yang bahaya itu kalau rekoso itu sudah menjadi tulang, namanya balung kere. Hati-hati, ya, hati-hati ini. Hati-hati hanya membahas emosi negatif sebagai fenomena. Itu jangan-jangan gejala adiktif. Jangan-jangan itu gejala adiktif, proses menuju menjadi tulang. Penderitaan. Penderitaan itu sudah jadi tulangnya. Hati-hati itu Mbak Siti ya. Hati-hati. Hati-hati.
Jangan sampai penderitaan itu awalnya jadi di kulit, lalu jadi tulang. Itu fenomena menjadi konteks. Nah, untuk mengubah konteks, itu mesti merangkul filosofis baru. Itu awalnya kulitnya nggak nyaman, pusing. Ya karena dia mau ganti kulit, namanya dikuliti. Itu di kampung tuh kalau ngajarin fenomena, kulit sama tulang aja. Kulit sama tulang. Makanya kami di kulitnya itu, waduh, mandinya kalau banyak ini. Adik saya kok, adik saya itu hidupnya kayak ngeluh aja. Kamu beli tiap Jumat, kamu sedekah kambing 1. Biar kamu nggak ngeluh aja. Tiap Jumat sampai hilang rasa susahnya. Ya, biar jadi tulang. Itu cara orang kampung mengatasi nature. Ini nature ini nature. Makanya kalau ada saya itu tanya saya dia gimana ini caranya melampaui nature ini. Ya nazar, kamu nazar. Jadi nazar itu bukan peristiwa transaksional, ya peristiwa spiritual. Biar fenomena atau yang sudah menulang itu bisa tumbuh tulang yang baru. Nazarnya jangan 50.000. Nazarnya jangan Indomie, sapi. Biar menulang. Abot soalnya. Yang berat itu kan nanti tumbuh tulang barunya kan. Najar Indomie 2 bungkus. Nggak tumbuh tulangnya. Jadi kalau mau tumbuh tulang, kasih yang berat. Makanya belajar sains olahraga. Tulang dan otot itu tumbuh karena angkat beban. Jangan angkat donat toh. Nanti yang tumbuh lemak perut. Angkat donat. Ini kayak dumbbell ini. Angkat 2. Jadi hati-hati Mbak Siti itu ya. Hati-hati. Kok setahun ini kan sekaligus itu. Kan kita tahu nggak istilah kaleidoskop? Kaleidoskop itu kalender kaleidoskop itu kayak buku tahunan lah ya. Membaca buku tahunan itu saya dari SMP itu ada di perpustakaannya itu kaleidoskop politik dari tahun ke tahun. Saya baca dari SMP gitu ya. Kaleidoskop politik Indonesia gitu ya, dari tahun ke tahun. Ada di perpustakaan saya itu. Jadi ya ini kan mau akhir tahun. Itu mesti dibaca kembali buku tahunannya itu. Baca kembali. Jangan-jangan ini sudah menulang ini. Penderitaan ini. Mengulit saja itu bahaya itu. Harus segera cek Traveloka, cari kamar hotel yang 4 juta, 3 juta, biar ngerasain kasur empuk yang kalau tidur kayak dipijitin. Ya, tapi harus terasa di kulit, di lidah terasa. Jadi kalau ada fenomena habis 500, kulitnya kok muncul masalahnya, muncul gatal-gatal, itu jangan-jangan pergantian kulit. Kalau habis transendensi kok kayaknya tulangnya kayak remuk, ototnya kayak remuk, itu mau naik konteks kesadaran. Mau naik konteks kesadaran. Jadi jangan takut, aku transendensi sama Bang Aswar.
tulangku kayak diremui. Raya itu mau dinaikin kontes kok malah kabur. Kan banyak ini fenomena di PCI itu, habis transendensi gatal-gatal. Ayah mau ganti fenomena, tapi malah kayaknya nggak cocok aku ikut transendensi Bang Aswar. Malah tambah parah. Lah iya ganti kulit, ganti tulang loh. Nggak dikasih kok, saya nggak jual kosmetik. Ya, saya nggak jual kosmetik soalnya. PCI itu nggak jual kosmetik, ya kan? Kelihatannya hitam ternyata semiran. Kena hujan wah rasain. Luntur. Kita kan nggak apa namanya, prosesnya itu transendensi itu pasti ganti kulit, ganti tulang. Jadi kalau habis transendensi tulangnya kayak diremui, harusnya bersyukur. Aduh. Seperti itu. Jadi maksud saya itu ya ini kita perlu mau punya buku tahunan lah. Buku tahun. Kelas Bali. Kaleidoskop. Itu poin pentingnya. Ya. Jadi hati-hati itu Mbak Siti membicarakan fenomena itu. Hati-hati. Apalagi fenomena itu diaku, menulang sudah itu. Kalau fenomena itu sudah diaku, dia menulang. Dia menulang. Itu berarti sudah menjadi konteks kesadaran. Itu Mbak Siti harus transendensinya itu harus sampai tulang juga. Artinya ganti dimensi, minimal harus ke sini. Makanya itu ya itulah saya ikut namanya itu ngawulo itu biar berubah tulangnya. Iya, biar sampai berubah tulangnya. Ngawulo, ubudia ngawulo, budia jadi laden, jadi apa istilahnya Roger Frager itu junior melayani senior, ada istilahnya itu di bahasa sufinya itu apa namanya, gimana tasawuf psikoterapi ubudia, tapi bahasa tasawufnya ada. Jadi melayani itu. Kalau bahasanya Mbak itu kamu harus ngawulo dulu sama saya. Ngawulo. Jadi laden saya. Bikin teh di dapur. Karena tehnya ini banyak tamunya banyak, dibikin lagi karena kalau yang belum habisin saya tuang di sini. Enggak iya lah, ini cepat ya. Enggak boleh gitu kata Mbak, awak ketahuan. Kakak bersuka, kita kami kan. Nggak boleh. Capek bikin dari panas ini kok belum habis gitu ya. Gimana kalau kan saya campur aja ini. Ketahuan Mbak datang nggak boleh gitu. Ya. Tulang rekosonya hidup lagi. Nggak kuat, nggak tough gitu ya. Lemah. Lah di rumah nggak pernah kerja ya. Nggak pernah nyup kayu bakar itu. Kalau udah pakai gas, nggak pernah nyup kayu bakar. Kalau udah pakai gas. Nggak pernah narik tali timba. Ya karena udah pakai enggak pakai ledeng pam. Oh, Bang. Di rumah jadi tapi itu di rumah om saya gitu ya. Jadi enggak kerja, pembantunya ya 3. Pembantunya 3. Di Jogja baru jadi pembantu. Jadi itu hati-hati ya, hati-hati. Teman orang-orang yang menghindari filosofis itu balungnya itu
sampai balung itu dia. Dia betul-betul tidak mau pada konteks yang baru. Itu berarti sudah menulang kebodohan itu. Menulang kebodohan. Kalau sudah menulang kebodohan, nggak cukup itu seminggu. Nggak cukup. Itu harus bertahun-tahun. Apalagi ini sudah lintas generasi dia. Apalagi sudah lintas generasi. Hati-hati itu, hati-hati yang tidak suka dengerin kuliah-kuliah filosofis. Itu pasti kebodohan itu sudah menulang. Atau mental instannya sudah menulang. Hati-hati itu. Mental instannya sudah menulang. Kena retas dari kecil paling. Kena retas. Itu ya untuk Mbak Siti. Jadi bisa itu dijadikan ukurannya. Kita jadikan ukuran. Ini saya rekosonya ini tulang apa kulit? Atau seluruh tubuh? Tulang dan kulit. Ya tulang, ya kulit. Hati-hati itu ya, hati-hati. Ini banyak yang komen, bagus. Coba kita lihat dulu. Nah ini bagus. Pak King mau ganti tulang ICU 1 minggu. Oke ya, jadi itu jadi untuk Mbak Siti itu kalau saya sih sarankan tuh kamu harus banyak belajar filosofis. Ganti tulang deh. Kalau hanya sekedar apa ya, ikut sana ikut sini tapi itu hanya fenomena-fenomena itu lama, dan kalau gurunya nggak paham bagaimana mengubah fenomena jadi konteks itu nggak akan selesai itu. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai karena dia nggak paham konteks gitu. Hanya pahamnya fenomena. Bahaya itu, lama nanti. Bahkan nggak selesai. Kenapa? Gurunya nggak paham konteks. Baru pahamnya fenomena. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Paling penting. Jadi, ya kalau masih di bawah 500, marah itu menjadi konteks itu. Kalau sudah 500 marah, tapi hanya jadi fenomena. Fenomena. Tapi kadang masih bisa ketelingsut. Marah menjadi konteks. Nyari lagi Bang Aswar, tolong, nah bagus. Karena udah tahu ini kok kayaknya saya udah jadi dikuasai gitu ya. Konteks sementara. Konteks sementara. Jalan dari Surabaya ke Semarang. Bahaya ini, aku kok dikuasai ketakutan 3 hari, aku nggak mau lagi. Ini jangan-jangan ketakutan ini akan menjadi fenomena, saya nggak mau. Akan menulang lagi dia. Datang langsung dihajar lagi, langsung jadi tulang. Jadi kalau 540 ke atas baru itu nggak bisa menulang, nggak bisa menulang. 540 itu kan universe-nya ego itu runtuh. Kalau 500 itu universe-nya itu masih dorman, masih dorman, belum runtuh. Dia hanya universe ego itu hanya runtuh kalau kita surrender to God. Dia runtuhnya itu di 540. Surrender to God. Runtuh universe-nya.
Kenapa? Karena fenomena-fenomena nature itu tidak lagi menjadi source of self. Source of self-nya yang sejati. Source of self-nya yang sejati. Kalau masih belum di situ, muncul nature marah. Kok aku marah ya? Kok aku marah? Nature itu kemudian menjadi source of self-nya. Kok aku sedih? Sedih menjadi source of self. Itulah universe-nya ego begitu. 540 baru dia. Kalau 500 tuh kecuali yang traumatiknya baru dia jadi source of self. Tapi kalau biasa itu tidak akan jadi. Kecuali yang traumatik dulu itu baru jadi source of self-nya. Tapi itu pun dia tahu ini nggak boleh menulang di sini lagi. Lari. Bang, terkeleban bahkan. Ya. Ini gitu. Oke, itu dulu ya. Itu dulu. Paling enggak perjalanan ke 500 itu perjalanan meruntuhkan nature itu dan nature lemah sebagai source of self. Jadi 540 itu universe ego itu sudah runtuh. Kalau 500 itu baru rapuh. Universe ego itu rapuh, 540-nya tentu. Makanya kalau di tarekat itu yang saya tahu 500 itu makomnya nafsnya itu rodia. Nah, 540 ke atas itu mardia. 450, 480 itu menuju mutmainah. Sampai 500 berapa gitu ya. Nanti setelah itu rodia. Nanti mardia. Kalau mardia itu universe ego bukan hanya lapuk, tapi runtuh. Karena apa? Surrender to God. Oke, ya itu dulu. Sambung lagi karena saya ini jam 9 ada janjian sama ada yang mau telepon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengganti kulit dan tulang. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa besok insya Allah. Ya, selamat berganti kulit dan tulang ya. Terima kasih. Iya, amin.